Yang terhormat Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai teori belajar sibernetik guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di sini adapun pengertian teori belajar sibernetik, yaitu sibernetik adalah ilmu tentang sistem pengendalian dan komunikasi yang bekerja melalui umpan balik atau feedback, terutama pada mesin dan juga komputer. Istilah ini berkembang untuk menggambarkan kecerdasan buatan, internet, dan jaringan komputer. Di dalam pendidikan, teori belajar sibernetik memandang komputer sebagai alat yang dapat membantu peserta didik untuk berpikir, memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan baru melalui proses umpan balik. Kemudian adapun menurut para tokoh ahli. Jadi, di sini adapun teori sibernetik menurut para tokoh. Yang pertama, teori sibernetik menurut Gartner, Berliner, Bieler, Snowman, Bain, dan Tennyson. Mereka mengatakan bahwa proses pemrosesan informasi ini melalui indera, memori kerja yang terbatas, dan memori jangka panjang, agar informasi mudah dipahami dan juga diingat. Pembelajaran harus disusun secara bertahap dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Jadi, intinya teori belajar sibernetik ini adalah proses mengelola informasi secara bertahap. Informasi pertama kali ditangkap oleh indera seperti telinga, mata, kemudian diproses dan diingat sementara. Karena ingatan ini terbatas, materi belajar perlu disampaikan sedikit demi sedikit dan juga terstruktur. Dengan cara itu, informasi lebih mudah dipahami dan dapat disimpan lebih lama dalam ingatan. Yang kedua, teori sibernetik menurut Landa. Ia mengatakan bahwa teori belajar sibernetik menjelaskan bahwa belajar melibatkan dua cara berpikir, yaitu algoritmik dan heuristik. Berpikir algoritmik dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan berpikir heuristik bersifat lebih bebas dan kreatif dalam menemukan berbagai solusi. Nah, keduanya membantu individu untuk berpikir terarah untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, menurut Landa, teori belajar sibernetik menjelaskan bahwa belajar melibatkan dua cara berpikir, yaitu algoritma dan juga heuristik. Berpikir algoritma dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan berpikir heuristik bersifat lebih bebas dan kreatif dalam menemukan berbagai solusi. Nah, keduanya membantu individu berpikir terarah untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian yang ketiga, teori belajar sibernetik menurut Pass and Scott. Nah, ia mengatakan teori belajar sibernetik membedakan dua cara berpikir, yaitu serialis dan Wallis. Serialis belajar secara bertahap dan sistematis, sedangkan Wallis memahami materi secara menyeluruh dengan melihat gambaran umum terlebih dahulu sebelum ke bagian yang khusus. Nah, teori belajar sibernetik juga memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama yaitu membantu mencapai tujuan belajar secara efektif. Yang dimana teori belajar sibernetik membantu guru untuk membimbing siswa agar tujuan belajar tercapai dengan baik dengan memanfaatkan cara berpikir siswa dalam menerima dan mengolah informasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan informasi, yaitu siswa didorong untuk aktif untuk mencari dan memahami dan menggunakan informasi yang diperoleh sehingga proses belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang dimana dengan kemampuan mengolah informasi yang baik, siswa dapat memahami rangsangan atau materi dari luar dengan lebih jelas,
sehingga pembelajaran berlangsung lebih efektif dan juga bermakna. Kemudian, implementasi teori belajar sibernetik, yaitu yang pertama menggunakan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Moodle untuk komunikasi dua arah dan juga umpan balik dengan lebih cepat. Jadi, LMS digunakan sebagai media pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa berkomunikasi dua arah serta mendapatkan umpan balik secara dengan cepat. Yang kedua, pemberian umpan balik atau feedback melalui kuis online, tugas digital, dan evaluasi otomatis. Nah, pemberian umpan balik langsung seperti kuis online, tugas digital, dan penilaian otomatis membantu siswa mengetahui hasil belajarnya secara langsung sehingga bisa segera memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum adaptif sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kurikulum adaptif ini seperti materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa agar proses belajar lebih efektif. Yang keempat, pemanfaatan pembelajaran daring dan blended learning yang memungkinkan kontrol dan evaluasi berkelanjutan. Jadi, pembelajaran daring dan blended learning mengkombinasikan pembelajaran online dan tatap muka memungkinkan guru mengontrol, memantau, dan mengevaluasi proses belajar secara terus-menerus. Nah, di dalam teori belajar sibernetik memiliki keunggulan dan juga kelemahan tersendiri. Yang pertama, keunggulan. Di sini, yang pertama, keunggulannya menekankan proses berpikir dan tahapan belajar. Teori sibernetik memandang belajar sebagai proses yang bertahap, melalui dari menerima informasi, mengolahnya hingga menghasilkan pemahaman. Hal ini membantu peserta didik untuk berpikir lebih terstruktur dan sistematis. Yang kedua, peserta didik lebih aktif sehingga informasi tidak mudah dilupakan. Di dalam teori ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif mencari, mengolah, dan menggunakan informasi. Karena terlibat langsung, materi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih lama diingatnya. Yang ketiga, mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran sibernetik tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan. Peserta didik dapat mengalami perubahan cara berpikir kritis, perilaku, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemudian ada pun kelemahan di dalam teori belajar sibernetik. Yang pertama yaitu hasil belajar sulit diukur secara langsung. Karena lebih menekankan pada proses belajar, teori sibernetik kurang memberikan gambaran yang jelas tentang capaian hasil akhir, sehingga guru perlu metode tambahan untuk menilai keberhasilan belajar. Yang kedua, sulit diterapkan bagi peserta didik yang kurang menguasai teknologi digital. Nah, pembelajaran sibernetik sering menggunakan media digital, sehingga peserta didik belum terbiasa menggunakan teknologi. Mereka dapat mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memerlukan sarana dan kesiapan teknologi. Nah, di dalam penerapan teori ini membutuhkan perangkat, jaringan internet, dan sistem pendukung yang memadai, sehingga fasilitas sarana prasarana tersebut tidak tersedia, pembelajaran tidak dapat belajar secara optimal. Kemudian adapun penerapan teori belajar sibernetik untuk peserta didik. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi atau LMS. Yang kedua, umpan balik langsung atau feedback. Yang ketiga, Computer Assistant Interaction atau CAI. Yang keempat, pembelajaran mandiri dan terkontrol. Yang kelima, evaluasi berbasis sistem. Nah, kesimpulan di dalam teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar sibernetik terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian, kreativitas,
kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa di era digital melalui pendekatan sistematis input, proses, output. Nah, teori ini juga mendorong siswa untuk mengelola informasi, waktu, serta umpan balik secara mandiri sehingga relevan dan adaptif untuk mendukung pembelajaran modern. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.